Salam, puji Tuhan karena minggu pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam Boker Top Channel dalam program Sarimi, Santapan Hari Minggu. Kita memuji Tuhan karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita boleh tiba pada minggu ini dan kita bisa beribadah bersama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena hari ini kami punya kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus supaya Roh Kudus-Mu sendiri yang mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami kebenaran firman-Mu, dan kami boleh dikuatkan di tengah-tengah segala situasi yang sulit yang kami hadapi hari-hari ini. Berbicara kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Seringkali kita mendengar satu pujian yang berkata, "Kau ubah ratapku menjadi tarian." Tetapi pertanyaannya ialah, kapan ratapan itu akan berubah menjadi tarian atau kapan ratapan itu akan berubah menjadi pujian? Seringkali itu hanya nyanyian yang tidak ada wujudnya dalam hidup kita, sehingga sampai hari ini nampaknya kita masih terus meratap. Tema kita hari ini, mengapa kita meratap? Terambil dari Amos pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit lagi anak darah Israel, terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel, kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti akan masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Kalau saudara perhatikan, di dalam Alkitab kita mengenal ada satu kitab yang bernama atau yang bergenre puisi. Salah satu yang bergenre puisi itu kita sebut dengan Mazmur. Kitab yang terpanjang dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Di dalam Mazmur, kita bisa menemukan ada begitu banyak nyanyian. Misalnya ada himne, ada pujian, ada ucapan syukur. Tetapi juga ada nyanyian yang disebut dengan nyanyian ratapan. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita pada hari ini dan sesuai dengan tema yang saya sudah sebut tadi, mengapa kita meratap? Nyanyian ratapan itu biasanya lagu yang dinyanyikan ketika ada seseorang yang kita kasihi. Apakah itu
seorang anggota keluarga, apakah itu sahabat atau orang-orang yang dekat. Biasanya pada saat-saat kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi, maka kita akan menyanyikan nyanyian ratapan. Atau paling tidak, kita bisa mendengar nyanyian ratapan. Di dalam Israel ada satu tradisi. Saat meratap, biasanya ada grup wanita-wanita yang menangis dengan suara yang keras. Dan sementara mereka menangis, mereka juga bisa berkata-kata mengemukakan apa yang menyebabkan mereka menangis dan meratap. Saya menjadi ingat satu kisah ketika saya melayani satu umat Tuhan di Papua. Satu kali saya tiba-tiba didatangi oleh seorang anggota keluarga yang anaknya meninggal. Dan tanpa pikir panjang, saya dengan bapak itu kemudian berangkat ke rumah di mana anak yang meninggal itu sedang terletak dan ditangisi oleh semua anggota keluarga. Tetapi saudara, yang membuat saya bingung karena saya tidak mengerti tradisi pada waktu itu di satu desa di Papua. Ketika saya masuk, saya mendengar ada suara-suara yang begitu meratap satu dengan yang lain. Tetapi yang membuat saya sedikit terhenyak dan saya kaget dan juga membuat saya bingung adalah ketika anak laki-laki yang terkapar yang sudah meninggal itu dikelilingi semua anggota keluarga dan masing-masing meratap, tetapi sambil berkata-kata dengan bahasa daerah saling tunjuk satu dengan yang lain. Dan kemudian saya minta hikmat Tuhan, kemudian saya katakan saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya harap semua saudara bisa diam. Tetapi ketika saya kembali dari perkabungan, saya bertanya kepada bapak yang datang ke rumah saya untuk menjemput saya, apa tradisi seperti itu masih berlaku? Kemudian bapak itu menceritakan bahwa sementara mereka tadi menangis meratap, mereka sedang mempersalahkan satu dengan yang lain dan menjelaskan alasan-alasan mengapa anak itu sampai dengan meninggal. Saudara, itu juga yang terjadi ternyata di dalam tradisi Yahudi. Itu bisa kita lihat dalam Yeremia pasal 9 ayat 17-22. Jadi ada wanita-wanita yang dikhususkan untuk meratap, ya. Juga dalam Yeskel 32 ayat 18. Namun ternyata bukan hanya perempuan, kadang-kadang pun laki-laki juga meratap, ya. Daud juga menciptakan nyanyian ratapan. Saudara, yang menjadi pertanyaan bagi kita hari ini ialah mengapa kita meratap? Kalau saudara memperhatikan dalam pembacaan yang saya sudah bacakan untuk kita tadi, mengapa kita meratap? Ternyata pembacaan itu menjelaskan kepada kita ada orang yang mati di tengah-tengah kita. Mereka itu adalah kaum Israel, ya. Kalau kita teruskan dengan pembacaan ayat yang ke-6, dikatakan mereka adalah keturunan Yusuf. Artinya, kalau dia keturunan Yusuf dalam konteks kitab Amos, itu berarti 10 suku di utara yang dimaksudkan oleh firman Tuhan ini. Jadi ada yang mati, maka yang terdengar adalah ratapan. Kemudian kalau kita lihat, Israel juga disebut sebagai anak darah atau perawan, ya. Penduduk Israel digambarkan atau dengan bahasa puisinya disebut dipersonifikasikan sebagai wanita. Dan ini memang kita bisa baca di dalam banyak teks dalam Perjanjian Lama. Misalnya kalau kita bandingkan nanti Zakaria 9 ayat 9, Mika 4 ayat 8 dan seterusnya. Jadi Israel itu seringkali diumpamakan seperti anak perawan atau anak darah. Apa maksudnya? Yang mati itu adalah Israel, anak darah. Artinya orang-orang yang sesungguhnya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Atau boleh saya katakan, yang mati yang menyebabkan orang-orang meratap dalam konteks Amos adalah karena ada kematian orang-orang yang seharusnya
dikasihi oleh Tuhan. Kalau saudara baca bagian firman Tuhan ini, berarti jelas mengapa ada ratapan. Karena di situ terdapat kematian. Dan yang mengalami kematian adalah umat Tuhan. Orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan sendiri. Bahkan kalau kita baca terus tadi, dengan jelas digambarkan situasi kematian itu. Dipakai dalam bahasa hiperbol atau satu gaya bahasa yang dibesar-besarkan supaya kita semakin mengerti dan meresapi arti dari kata-kata itu. Dikatakan kematian itu digambarkan dengan istilah dari 1000 menjadi 100 yang tersisa. Artinya dari antara 1000 umat Tuhan tinggal 100. Dan kita bisa bayangkan yang mengalami kematian berarti ada 900 orang. Dari 100 tinggal 10 yang tersisa. Berarti ada 90 yang mengalami kematian. Meskipun saudara, saya mau katakan sekali lagi, ini adalah gaya bahasa untuk menjelaskan betapa banyaknya kematian yang terjadi. Dan betapa ada satu situasi yang maksul, satu situasi kesedihan yang luar biasa pada waktu itu. Sehingga dipakai istilah hiperbol yang dibesar-besarkan supaya kita mengerti bahwa kematian yang dialami oleh orang-orang yang seharusnya dikasihi Tuhan itu terjadi dalam teks yang kita baca. Yang berikut, pemakaian istilah dari 1000 menjadi 100, dari 100 menjadi 10 untuk menggambarkan betapa dahsyatnya kematian itu. Dan kalau kematian itu begitu dahsyat, maka ratapan yang terdengar pun akan dahsyat juga, saudara. Dengan demikian kita mengerti yang pertama, mengapa ada ratapan. Bahkan kalau kita lanjutkan selain istilah yang dipakai dalam bahasa, gaya bahasa hiperbol, dikatakan Israel tidak akan pernah bangkit lagi. Tidak akan pernah lagi kembali. Kalau kita membaca, kematian yang sesungguhnya dimaksudkan, yang tidak akan bangkit lagi atau yang tidak akan kembali lagi, ini ingin menjelaskan 10 suku di Israel yang tidak akan kembali dan bangkit lagi dari pembuangan, kecuali, kalau kita ikut hitung-hitungan tadi, kecuali 10% yang sisa yang tetap setia kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, akhirnya kita bisa memahami yang menyebabkan umat Tuhan meratap pada waktu itu. Ratapannya begitu dahsyat, memenuhi seluruh wilayah Israel pada waktu itu. Karena begitu besarnya, begitu dahsyatnya kematian orang-orang yang seharusnya mencintai dan dicintai Tuhan. Kita bisa bayangkan ini atau kita bisa aplikasikan ini dalam hidup kita hari-hari ini. Betapa banyaknya teriakan, betapa banyaknya ratapan, betapa banyaknya tangisan yang terjadi di sekitar kita. Oleh karena ada begitu banyak kematian yang sia-sia. Oleh karena begitu banyak persoalan-persoalan yang tidak lagi bisa membuat seseorang bangkit kembali kepada satu kehidupannya yang normal. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kematian membawa kita kepada ratapan. Kalau kita memperhatikan pembacaan ini, maka seharusnya kita harus menjawab pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan pada tema mengapa kita meratap. Mungkin kalau kita mau coba lihat situasi kita saat ini, mengapa kita meratap? Karena kondisi yang tidak juga ada solusi atau tidak ada sesuatu yang bisa menghibur kita.
kondisi yang tidak juga surut dengan segala bencana yang kita alami hari-hari ini. Tapi saudara, kita patut memuji Tuhan, karena di dalam pembacaan ini, firman Tuhan ini juga memberikan solusi. Apa solusi yang harus kita tempuh supaya kita berhenti meratap? Solusi dari ratapan yang pertama yang kita lihat dalam bagian firman Tuhan ini ada di dalam ayat yang keempat, yaitu kembali kepada Tuhan yang memberi hidup. Artinya, orang-orang yang mengalami kematian, orang-orang yang mengalami pembuangan karena dosa, akan hidup kembali ketika mereka mencari Tuhan. Kalimat di dalam ayat yang keempat sangat jelas sekali. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara perhatikan, ini perintah Tuhan. Carilah aku. Ini bukan berarti Israel tidak tahu di mana Tuhan berada. Ini bukan bicara tentang di mana Tuhan berada atau tidak ada. Tetapi sesungguhnya ini bicara terhadap umat Tuhan yang harus berpaling kepadanya. Kalau kita ingat gelar yang diberikan tadi sebagai anak darah atau sebagai perawan yang seharusnya memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, ternyata umat Tuhan yang memiliki hubungan intim dengan Tuhan ini sudah menjauh, sudah melakukan segala sesuatu yang tidak menyenangkan sang mempelai laki-laki itu. Ini yang kita perhatikan dalam konteks ini. Sehingga kata carilah aku itu bukan berarti sekali lagi Israel tidak tahu di mana Tuhan, tetapi yang dimaksudkan adalah berpalinglah kepadaku. Kalau saudara perhatikan di dalam pembacaan ini, umatnya harus berpaling kepada Tuhan dengan iman dan hanya mengandalkan Dia saja. Bagian firman Tuhan yang bisa kita lihat misalnya dalam Mazmur 34 ayat yang kelima, Mazmur 77 ayat yang ketiga, Yeremia pasal 10 ayat yang ke-21. Ungkapan kamu akan hidup. Ya, ini bicara tentang solusi dari ratapan. Artinya ini adalah anugerah Tuhan yang masih tersedia bagi umatnya. Anugerah Tuhan yang masih tersedia bagi kita hari ini yang sedang meratap. Seluruh dunia meratap, Indonesia meratap, umat Tuhan meratap, gereja-gereja Tuhan meratap, keluarga-keluarga Kristen meratap, pribadi-pribadi orang Kristen meratap. Hari ini ada solusi yang Tuhan berikan kepada kita. Carilah Tuhan, berpalinglah kembali kepadanya. Yang menyebabkan umat Tuhan pada waktu itu mati atau dibuang dalam pembuangan adalah karena dosa dan pemberontakan mereka. Dan demikian saudara, kita tahu kalau kita memperhatikan apa penyebab mengapa ada ratapan dalam konteks kita Amos adalah karena dosa umat Tuhan pada waktu itu. Dan saya pikir tidak ada salahnya kalau hari ini pun kita menyelidiki segala sesuatu yang terjadi, dunia meratap, Indonesia meratap, gereja orang percaya meratap. Salah satu penyebab ratapan ini dijelaskan oleh Alkitab adalah dosa. Karena itu, sebagaimana firman Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu supaya mereka mencari Tuhan dan berpaling kepadanya, hal yang sama diminta juga kepada kita, kepada saya, pada semua saudara yang menyaksikan tayangan ini pada minggu pagi ini. Saudara, mari kita mencari Tuhan supaya kita hidup. Ungkapan kamu akan hidup itu merupakan anugerah Tuhan. Itu bukan hanya bicara dalam satu aspek. Kehidupan yang dimaksudkan adalah kehidupan yang komprehensif, yang lengkap. Ketika umat Tuhan mencari Tuhan, mereka hidup. Yang pertama, mereka akan hidup secara politik. Ya, kita lihat ketika hidup secara politik yang dimaksudkan, Tuhan memulihkan status kehidupan mereka sebagai satu bangsa. Yang kedua, supaya kamu akan hidup,
Hidup yang dimaksudkan juga berarti hidup dalam pengertian sosial, supaya mereka mengalami kerukunan, supaya mereka mengalami pertumbuhan sebagai masyarakat atau umat Tuhan. Bukankah dosa, salah satu akibat dosa, ya, adalah terjadinya perpecahan, ya, terjadinya perselisihan, terjadinya percekcokan, terjadinya sifat individual yang sangat tinggi antara satu dengan yang lain. Saudara harus waspada, ya. Kalau kita seringkali mendengar dua istilah untuk mengatasi virus corona, untuk memutus rantai virus corona, selalu kita mendengar istilah social distancing atau physical distancing. Kita harus berhati-hati supaya solusi yang dimaksudkan oleh pemerintah ini tidak menjauhkan hubungan satu dengan yang lain, tidak menjauhkan hubunganku dengan Tuhan, tidak menjauhkan hubunganku dengan seseorang atau yang lain. Maka istilah hidup juga ternyata bicara secara sosial. Istilah hidup juga bicara secara moral. Terjadinya pembaharuan tingkah laku. Maka sangat luar biasa firman Tuhan ini. Ketika dia bicara hidup, itu bukan hanya hidup secara fisik. Ya, kita mengingat satu lagu yang kira-kira bunyinya, apa artinya hidup kalau hanya bernapas? Saudara bisa lanjutkan. Sehingga hidup yang dimaksudkan di sini adalah hidup yang terintegrasi, hidup dalam keutuhan. Yang berikut, hidup yang dimaksud adalah hidup secara rohani. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hidup secara rohani inilah yang menjadi landasan seluruh kehidupan kita. Kerohanian kita, hidup kita yang kudus, itu menentukan segala aspek kehidupan kita yang lain. Saudara, ini suara firman Tuhan bagi kita hari ini. Kemudian, solusi dari kematian yang membuat kita meratap, itu berarti kita harus meninggalkan dosa. Berpaling kepada Tuhan berarti serta-merta kita harus meninggalkan dosa. Ya. Jadi tidak bisa kalau kita sudah berpaling kepada Tuhan, tetapi kita tidak meninggalkan dosa dan pelanggaran kita, maka itu sesuatu yang tidak dapat diterima. Itu sesuatu pelanggaran. Itu sesuatu yang tidak benar menurut kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa saya katakan kita harus meninggalkan dosa? Khususnya kalau kita membaca dalam pembacaan ini, dosa yang dimaksudkan ternyata adalah justru terjadi, maaf saya katakan justru terjadi dalam konteks tempat-tempat peribadatan. Dikatakan di dalam ayat yang kelima, janganlah kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba, dan sebagainya. Saudara perhatikan, ketiga tempat ini pada mulanya bukankah tempat di mana Tuhan menyatakan diri? Ya, tetapi kenapa dikatakan kita tidak boleh pergi ke tempat di mana Tuhan menyatakan diri? Bukannya ini sesuatu kontradiksi? Bukankah seharusnya kita pergi ke Betel? Betel, Bait El, itu rumah Allah. Ya, tapi firman Tuhan ini jelas, jangan kamu mencari Betel. Ya, sebenarnya kalau kita membaca dalam pasal 4 ayat 4 juga sama dikatakan. Ya, itu mau menjelaskan apa? Disitulah sebenarnya Tuhan pertama-tama sekali, misalnya kalau kita memperhatikan dalam sejarah Alkitab, dalam kitab Kejadian, tempat yang pertama Tuhan menyatakan diri kepada Yakub, ya, sebelum dia melarikan diri ke Aram, bisa kita lihat dalam Kejadian 28 atau Kejadian 35. Juga Gilgal adalah tempat di mana perayaan Paskah yang pertama dilakukan, ya, setelah bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Tempat mana pertama sekali berhenti
Artinya ini tempat-tempat yang penting di mana Tuhan bertemu dengan umatnya. Demikian juga dengan Betseba. Tuhan menyatakan diri kepada Ishak di Betseba, Kejadian pasal 26 dan seterusnya. Tetapi hari ini kita mendengar, jangan pergi ke sana, jangan pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Betseba. Ya. Ternyata karena di Betseba, di Gilgal, di Betel telah beralih fungsi. Betel yang tadinya adalah Bait El, rumah Tuhan, telah berubah menjadi Bet Awen. Bet Awen. Bet Awen artinya jadi rumah kefasikan, menjadi rumah kejahatan. Maka ini sangat jelas. Kalau kita ingin dihidupkan kembali dan kita tidak lagi meratap, maka kita harus membuang semua berhala-berhala, membuang semua dosa yang notabene yang bisa mungkin kelihatan secara fisik itu justru terjadi di tempat-tempat ibadah. Ya, coba misalnya saya membawa kita kepada Amos pasal 4 ayat yang keempat. Ya, Amos pasal yang keempat ayat yang keempat ini semakin menjelaskan, ya. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bukankah ini sesuatu yang sangat ironis? Ke tempat di mana seharusnya kita memuji Tuhan, beribadah, di mana seharusnya kita mendengar firman Tuhan, tetapi bahasa sindiran, bahasa ironi yang disampaikan oleh Amos justru dikatakan datang ke Betel dan lakukan perbuatan jahat di sana. Ini sejalan dengan yang dikatakan Amos pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Karena Betel, ya, karena Betel telah berubah menjadi Bet Awen, jadi rumah fasik, di mana tidak lagi ada penyembahan, di mana tidak lagi ada ibadah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi telah berubah fungsi menjadi ibadah-ibadah yang hanya lahiriah saja. Coba kita baca Yesaya 29 ayat yang ke-13. Apa yang dikatakan dalam Yesaya 29 ayat yang ke-13? Ini juga satu peringatan yang harus kita waspadai, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan, kita harus waspadai bagian firman Tuhan ini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi jelas, ya, yang dimaksudkan kejahatan dalam pembacaan ini karena telah merubah ibadah-ibadah kepada Tuhan menjadi ibadah-ibadah berhala. Dan kita bisa memahami ketika kita misalnya membaca dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 28 dan sampai 30. Nanti Bapak Ibu boleh buka 1 Raja-Raja 12. Ya. Kita lihat di situ seorang raja yang bernama Yerobeam. Dia telah mengubah semua tatanan ibadah. Dia telah mengubah semua ibadah sesuai dengan seleranya. Tidak lagi sesuai dengan hukum Tuhan. Kurban-kurban yang dipersembahkan tidak lagi seperti yang dikehendaki Tuhan. Imam-imam tidak lagi seperti yang ditahbiskan oleh Tuhan. Hari-hari besar tidak lagi seperti yang ditentukan dalam hukum Taurat. Dengan demikian, saudara, jelas kepada kita bahwa supaya kita tidak meratap, kita harus meninggalkan segala bentuk, ya, bentuk-bentuk dosa yang terselubung dalam konteks-konteks ibadah yang hanya bersifat ritual. Atau boleh saya katakan dengan tegas, segala bentuk penyembahan berhala, di mana kita telah merubah rumah Tuhan menjadi rumah berhala. Saudara, tentu bagian firman Tuhan ini tidak hanya tinggal pada kitab Amos dalam perjanjian lama. Tapi mari kita lihat, ya, seperti yang saya katakan tadi, bukankah hari-hari ini kita sedang meratap?
kita harus mengerti apa itu ratapan. Kemudian yang kedua, kenapa kita meratap? Ketika kita menemukan alasan mengapa kita meratap, dan salah satu alasan yang jelas menurut firman Tuhan ini, mengapa meratap? Karena ada kematian. Mengapa ada kematian? Karena ada dosa dan pemberontakan. Maka satu-satunya jalan ialah berbalik kepada Tuhan. Mencari Tuhan, maka kita akan hidup. Hari-hari ini pun menjadi hari-hari ya, di mana ada ya physical distancing, ya, satu dengan yang lain berjauhan secara sosial, secara fisik. Tapi ingat, justru dalam situasi-situasi seperti ini, kita harus semakin merapat, semakin mendekat kepada Tuhan. Dan itulah solusi yang diberikan oleh firman Tuhan ini. Saya tidak menghakimi kita semua. Saya tidak tahu kondisi kita semua hari-hari ini. Tetapi yang jelas menurut firman Tuhan ini, salah satu alasan mengapa kita meratap adalah dosa. Dan solusinya yang Tuhan berikan adalah mari kita mengikut Tuhan, berpaling kepada Tuhan, kembali kepadanya, meninggalkan semua berhala-berhala, bahkan meninggalkan semua kedok-kedok rohani yang kelihatan secara rohani, dan kita kembali kepada Tuhan. Saya sangat yakin bahwa nyanyian pembuka yang saya contohkan tadi, ya, kau ubah ratapku menjadi tarian. Saudara, itu akan terjadi. Akan terjadi dalam hidupku, akan terjadi dalam hidup semua saudara yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Salam.